Prinsip Wu Wei menurut Lao Tse. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi, di benua Asia dilahirkan tiga filsuf besar, yakni Konfusius dan Lao Tse di daratan Tiongkok dan Siddhartha Gautama di India. Di Tiongkok sendiri, sejak 2500 tahun yang lalu, kebudayaan tradisional sedikit telah diwarnai oleh dua ajaran besar, yakni Konfusianisme dan Taoisme. Kedua ajaran ini juga mempengaruhi pola pikir dan cara hidup masyarakat di daratan Tiongkok. Dalam kesempatan ini, saya mengajak Anda sekalian untuk mengenal salah satu filsuf terbesar pertama dalam sejarah klasik Tiongkok kuno, yakni Lao Tse dan konsep pemikirannya tentang prinsip Wu Wei. Lao Tse, pengarang kitab Tao Te Ching, diperkirakan lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nama aslinya adalah Li Tan dan kemudian diberi nama Lao Tse, artinya orang tua yang bijak. Selama 2500 tahun silam, dalam sejarah Tiongkok klasik, belum pernah ada data yang akurat mengenai riwayat hidup Lao Tse. Namun, melalui tulisannya dapat diketahui bahwa Lao Tse adalah orang yang suka mengamati dan merenungkan fenomena alam serta realitas hidup masyarakat yang feodal. Bagi Lao Tse, alam semesta adalah guru utama yang paling baik. Karena ia hidup di dalam ranah filsafat Tao, maka Tao diasosiasikan pada diri Lao Tse. Konsep pemikiran tentang Tao yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi adalah bagian penting dari kitab Tao Te Ching. Lao Tse mengatakan bahwa Tao adalah yang tertinggi di alam semesta. Ajaran Tao diwujudkan dalam fenomena alam dan hukum alam yang mendidik manusia. Dengan demikian, manusia harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan hukum alam. Melalui fenomena dan hukum alam, Tao diaktualisasikan menjadi Te atau kebajikan yang mampu mendidik manusia menjadi makhluk yang berbudi luhur, bermoral jernih, dan mempunyai keutamaan-keutamaan yang luhur. Maka Te atau kebajikan meniru perilaku alam atau Tao, yakni Wu Wei yang mendidik manusia. Prinsip Wu Wei yang dimunculkan oleh Lao Tse merupakan inti dari etika Taoisme. Secara literer, Wu Wei berarti tidak adanya tindakan atau tidak melakukan apa-apa. Wu Wei bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Kebanyakan orang kerap kali menyalahartikan istilah Wu Wei sehingga jatuh kepada pemahaman bahwa konsep Wu Wei membuat orang tidak bermoral dan tidak tahu apa-apa. Lao Tse dalam mengamati dan merenungkan fenomena alam secara mendalam menyimpulkan bahwa alam semesta adalah banyak memberi tanpa pamrih. Artinya bahwa alam semesta yang memberi kehidupan tidak pernah menuntut agar manusia membayar semua yang sudah diberikan. Analogi ini memberi arti Wu Wei yang sesungguhnya. Wu Wei adalah suatu konsep atau ide yang digunakan untuk menegasi atau mengurangi tindakan manusia. Lao Tse meyakini bahwa Wu Wei akan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Wu Wei sangat menekankan nilai-nilai yang spesifik seperti pasifitas, sikap mengalah, dan ketenangan. Inilah keuntungan dari sikap Wu Wei. Prinsip Wu Wei berlaku dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi salah satu bidang yang diminati oleh Lao Tse adalah bidang pemerintahan. Lao Tse berpendapat bahwa manusia pada umumnya dan pemimpin bangsa khususnya seyogyanya mau belajar dari perilaku alam Wu Wei, yaitu mau merendah seperti air, tidak mengaitkan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, serta memberi tanpa pamrih layaknya seperti perilaku alam. Oleh karenanya, Wu Wei bukan berarti tidak melakukan apa-apa, melainkan banyak melakukan kebaikan dan berkarya, tetapi tidak mengharapkan diketahui atau mendapatkan pujian serta imbalan. Dengan demikian, Wu Wei merupakan kebajikan paling tinggi dan mulia di dunia.
Kehidupan yang ideal hanya dapat dicapai jika seseorang menerapkan etika Wu Wei ini di dalam hidupnya. Memberi dan berbuat baik, tidak meninggalkan bekas dan tidak mengharapkan balasan. Ini adalah sikap Wu Wei yang otentik. Dengan demikian, untuk menjadi seorang bijak yang bersikap Wu Wei, setiap orang harus selalu menyesuaikan diri dengan Tao, yakni dengan pola natural yang ada tanpa mengikut sertakan intervensi manusia.